Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan topik wirausaha dengan mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis yang disusun oleh saya sendiri, Rahmayani, dengan NIM G2B124012. Sebelum kita lebih jauh, kita terlebih dahulu untuk mengetahui jenis-jenis wirausaha di mana menurut Ciputra pada tahun 2007 dalam Suherman 2008 membagi wirausaha menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu wirausaha bisnis, di mana wirausaha bisnis juga ini ada terbagi dua, yaitu wirausaha pemilik dan wirausaha profesional. Di mana wirausaha pemilik itu artinya pencipta dan pemilik bisnis, kemudian wirausaha profesional yaitu wirausaha yang bekerja di perusahaan milik orang lain. Kemudian yang kedua yaitu wirausaha akademik, di mana para akademisi yang mengajar atau mengelola lembaga pendidikan dengan tetap menjaga tujuan mulia pendidikan. Kemudian wirausaha pemerintah, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memimpin serta mengelola lembaga negara atau instansi pemerintahan dengan jiwa dan kecakapan wirausaha. Kemudian yang keempat yaitu wirausaha sosial, yaitu para pendiri dan pengelola organisasi-organisasi sosial yang berhasil menyimpun dana masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas sosial. Kemudian wirausaha agama atau spiritual, yaitu pengelola kegiatan keagamaan dengan pola dan gaya kewirausahaan yang memiliki landasan agama yang kuat, keimanan yang kokoh, dan ketakwaan yang tinggi. Nah, eh, jenis usaha mana yang sesuai dengan diri saya sendiri, yaitu wirausaha bisnis. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas kenapa saya masuk dalam kategori ini, terlebih dahulu kita membahas tentang konsep, contoh, dan nilai kewirausahaan. Di mana arti dari konsep wirausaha bisnis ini, yaitu wirausaha ini berorientasi pada keuntungan atau profit orient dengan menciptakan produk atau jasa yang bernilai jual. Contohnya itu usaha kuliner, fashion, teknologi startup, dan perdagangan. Kemudian nilai kewirausahaan yaitu inovasi dalam produk, strategi pemasaran, dan efisiensi operasional yang baik untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi, saya dapat kategorikan diri saya sendiri eh, sebagai kategori wirausaha pemilik bukan wirausaha profesional, karena saya merasa diri saya cocok menjadi seorang wirausaha bisnis di bidang kuliner karena sejak lama saya memiliki hobi memasak. Bagi saya memasak bukan hanya sekedar aktivitas mengolah bahan makanan, tetapi juga merupakan sebuah seni dan passion yang memberikan kepuasan tersendiri bagi saya ketika masakan saya itu dapat dinikmati oleh orang lain. Selain itu, melalui usaha kuliner, saya ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas, tidak hanya menghadirkan keuntungan atau mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, serta melestarikan cita rasa tradisional yang kaya akan nilai budaya. Inilah yang membuat saya merasa yakin bahwa diri saya itu cocok untuk menjadi wirausaha kuliner. Jadi di sini ada tokoh teladan wirausaha bisnis di bidang kuliner. Pemilik usaha kuliner itu nama Bapak Budi Santoso, jenis usaha rumah makan namanya Rasa Nusantara. Kemudian bidangnya itu kuliner atau makanan khas tradisional Indonesia, lokasi atau tempatnya itu di Kolaka Timur. Kemudian profil singkat Bapak Budi Santoso ini adalah seorang wirausaha bisnis yang bergerak di bidang kuliner, di mana ia memulai usahanya pada tahun 2015 dengan membuka sebuah rumah makan kecil yang sederhana. Dengan modal yang terbatas, Pak Budi berani mengambil risiko untuk terjun ke dunia usaha kuliner meskipun persaingannya itu cukup ketat. Keyakinannya bertumpu pada keinginan untuk memperkenalkan menu khas daerah kepada masyarakat luas, di mana hidangan tradisional yang ia sajikan bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga membawa cita rasa khas dan nilai budaya yang ingin terus dilestarikan. Jadi Pak Budi Santoso ini juga kemajuan usahanya juga didorong dengan penerapan strategi pemasaran digital yang efektif, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menampilkan foto makanan yang mengunggah selera, merespon ulasan pelanggan, bahkan menggunakan peran antar dan
layanan online agar bisa terjangkau konsumen yang lebih luas. Sehingga usahanya ini kini berkembang menjadi salah satu rumah makan populer di Kolaka Timur. Kemudian jenis-jenis keteladanan kewirausahaan Bapak Budi Santoso ini ada 6. Yang pertama, keberanian mengambil resiko, di mana Pak Budi Santoso ini berani memulai usaha kulinernya dengan modal yang terbatas, meskipun ada banyak pesaing, ia bahkan berani membuka cabang baru di wilayah lain. Teladan yang bisa kita ambil yaitu mengajarkan pentingnya keberanian menghadapi ketidakpastian dalam usaha. Kemudian yang kedua itu jenis-jenis keteladanan, kreativitas, dan inovasi. Jadi ia menghadirkan menu tradisional khas daerah dengan sentuhan modern serta memanfaatkan media sosial untuk promosi. Jadi teladan ini bisa kita ambil yaitu kreativitas membuat produk lebih menarik dan mampu bersaing di pasar. Kemudian yang ketiga itu etika dan integritas. Jadi Pak Budi ini menjaga rasa, kualitas, serta kebersihan makanan. Ia jujur dalam menetapkan harga dan tidak mengurangi kualitas demi keuntungan sesaat. Teladan yang bisa kita ambil dari sini yaitu kejujuran dan integritas membangun kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat itu kerja keras dan disiplin. Jadi Pak Budi ini sebagai pemilik ya terjun dalam mengawasi dapur, manajemen karyawan, serta konsisten menjaga standar pelayanan. Teladan yang bisa kita ambil di sini yaitu disiplin dalam kerja keras adalah kunci usaha kuliner bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Kemudian yang kelima itu ada kepedulian sosial. Jadi Pak Budi ini merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar atau tetangga-tetangga di bidang warungnya ini dan berkontribusi dalam kegiatan desa, misalnya menyediakan konsumsi untuk acara seperti nikahan, akikah, dan lain sebagainya. Teladan yang bisa kita ambil yaitu usaha kuliner ini bisa memberi manfaat sosial, bukan hanya keuntungan pribadi. Kemudian yang keenam itu ada jenis-jenis keteladanan kemandirian dari Bapak Budi Santoso. Jadi kemandirian Bapak Budi Santoso ini itu usahanya ini dirintis dari nol tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain. Ia mandiri dalam mengelola keuangan operasional hingga strategi pemasarannya. Jadi teladan yang bisa kita ambil yaitu kemandirian menciptakan rasa percaya diri dan keberlanjutan usaha. Kemudian capaian Bapak Budi Santoso dalam bidang kulinernya itu sejak ia rintis usahanya, Pak Budi Santoso ini terus menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Pada tahun 2018, ia berhasil membuka cabang pertama di rumah makan Rasa Nusantara yang menandai langkah awal di tengah persaingan bisnis kuliner. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, Pak Budi ini tidak menyerah, melainkan beradaptasi dengan situasi dengan meluncurkan layanan pesanan antar atau delivery order agar tetap bisa melayani pelanggan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Kemudian usahanya itu keras dan inovasi yang dilakukan kemudian membuahkan hasil, di mana pada tahun 2023 juga ini Pak Budi Santoso berhasil meraih penghargaan sebagai UMKM inovatif tingkat kabupaten. Sebuah pengakuan atas kerja keras, kreativitas, dan ketekunan yang ia jalankan dalam membangun bisnis kulinernya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi wirausaha atau kewirausahaan. Eh, Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.